Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan ini kita akan menceritakan adalah kurikulum 2013 atau 2016 yang berbasis teks. Kenapa pemerintah memilih berbasis teks? Oh, bukan yang lain. Sekarang ini adalah zamannya teknologi gitu. Zamannya orang tidak lagi berinteraksi seperti dulu gitu. Kalau misalnya zaman dulu ke kantor, kita minta informasi, ada informasi, enggak sekarang. Atau kita komplain bisa telepon, enggak. Sekarang semua bisa melalui satu tas gitu. Kita tidak bisa bertanya, apalagi kalau kita ke Tokopedia atau ke Shopee gitu. Pertama kali saya coba, saya pusing gitu. Baru saya pahami baru ketika saya masuk 2 kali untuk pesan barang. Itu pun udah kepepet gitu, jadi saya gunakan. Tapi alhamdulillah saya nggak kecanduan belanja gitu. Kalau memang saya cari di pasar nggak ada, baru saya cari di online. Saya tidak tergiur harga ya. Karena terkadang gambar yang ditunjukkan di toko online tuh nggak sesuai dengan yang dikirim gitu. Kadang-kadang mengecewakan. Jadi kita memang masih perlu pasar sih untuk menyentuh barang itu, atau kadang-kadang kita ditipu gitu. Nah, terus seperti inilah ya, seperti ini gitu, berbasis teks gitu, semua itu berbasis teks. Kita tidak bisa bertanya pada manusia, interaksi manusia itu semakin jarang gitu. Orang tuh semakin sekarang tuh semakin individu saya pikir. Karena nggak ada interaksi sosial gitu antara penjual, pembeli, antara konsumen, distributor gitu, nggak ada, pedagang, nggak ada gitu, teks semua. Kita WA ke pasangan kita juga pakai teks, assalamualaikum, jangan lupa ya minum obatnya, gitu doang. Atau kita ke orang tua, assalamualaikum ma, bagaimana kabarnya? Atau orang tua kita, kapan pulang? Teks pakai WA. Gitu. Dan semua di sini berbau teks, teknologi itu berbau teks, karena kita tidak berinteraksi dengan orang, dan kita harus paham gitu. WA saja gitu, kita memahaminya gitu. WhatsApp ini ya gitu. Ini kita harus paham benar nih. Nih, ada setelan. Nih. Gitu. Ada setelan. Kita harus paham. Nih, setelan pengaturan nih. Setelan itu artinya pengaturan. Saya dulu hati-hati gitu, nggak paham-paham apa ya setelan nih, pengaturan. Kunci supaya kita nggak dibajak handphone kita, WhatsApp kita nggak dibajak orang, nggak dimasukin orang. Oh, dikunci. Apa fungsinya gitu. Masa kita mau tanya pada operator WhatsApp, nggak ada lah orang operatornya di Amerika gitu. Jadi kita cukup mengetahui ini saja gitu. Trial error gitu. Salah benar salah, terus saya nyoba gitu. Notifikasi apaan notifikasi itu gitu. Kalau kita nggak paham gimana gitu. Makanya itu pemerintah kita lebih menekankan pada pemahaman, keterampilan memahami teks dan menulis teks gitu ya. Karena kita emang sekarang zaman teknologi dan digital. Oke. Pembelajaran basis teks ya. Teks adalah, kalau dalam ilmu pengetahuan, teks adalah definisinya adalah ujaran atau tulisan yang bermakna untuk mengekspresikan gagasan. Misalnya ini ya, langsing dalam 4 minggu. Dia mengekspresikan gagasannya. Dijamin langsing dalam 4 minggu. Dan ini bermakna bagi saya yang gendut untuk bisa langsing. Apa saja isinya? Saya nggak mungkin lah telepon pada karyanya si Ayu ini bulan Februari ini untuk menanyakan. Jadi kita harus pahami dulu ini. Dan si Ayu ini harus menulisnya harus jelas gitu, supaya tulisannya bermakna. Dan tulisannya itu bisa diterima oleh pembaca. Kalau berbelit-belit ya nggak laku lah buku ini gitu. Dan harus menjamin buku ini langsing dalam 4 minggu. Gitu ya. Terus dalam membuat teks harus memilih kata-kata yang tepat. Gitu. Jadi nggak sembarangan, kecuali kalau misalnya sastra ya, berbahasa itu nggak terikat. Tapi
sastra, baik sastra maupun menulis faktual, teks faktual, itu dua-duanya harus terikat pada ejaan yang disempurnakan made in bahasa Indonesia, gitu ya. Terus yang kedua, memilih strategi untuk menyajikan kata-kata atau gagasan disampaikan dengan baik. Jadi bagaimana kita menata tata bahasanya, tanda bacanya, terus jelas. Huruf besar, huruf kecil, gitu. Terus bentuk bahasa, kemudian membangun situasi komunikatif. Jadi harus komunikatif dong nulis ini. Nih, ada foto-fotonya nih. Cara senamnya aja ada ini, lengkap ini. Gitu. Sehingga bisa mudah dipraktekkan gitu, mudah dipraktekkan gimana caranya langsing gitu ya. Gitu. Terus membangun ya itu ya. Terus jenis-jenis teks itu ada sastra dan faktual. Kalau sastra sih lebih pada menguras emosi atau memainkan emosi pembacanya gitu. Sedih, gembira, nangis gitu. Lebih pada pengolahan bahasa tata bahasa yang indah dan tidak terikat oleh tata bahasa yang baku seperti kita bikin teks gitu ya, teks yang faktual gitu. Sedangkan yang faktual itu adalah biasanya ini faktual nih. Ini faktual ya. Ini faktual. Ini apa ini? Canon. Printer and scanner gitu. Printer and scanner gitu ya. Nah, ini faktual. Terus faktual lagi yang harus komunikatif lagi ya. Misalnya ini, nggak boleh bohong nih beritanya nih, harus memberikan berita. Dubes RI minta WNI segera pergi dari Myanmar. Oh, chaos nih, bahaya nih. Bisa terjadi perang saudara nih, diperkirakan bisa terjadi perang saudara nih kalau ada chaos. Karena udah korban loh, 38 meninggal gitu, chaos. Banyak orang ditangkap, bayangin di penjara itu ada 480 orang di penjara di Myanmar gitu. Chaos nih, kayak gini. Yang kasihan tuh kalau yang sudah menikah dengan warga negara Myanmar terpaksa terpisah karena kondisi situasi yang tidak memungkinkan, tidak kondusif ya. Atau misalnya berita tentang gosip nih, tentang Wulan Guritno ya nih ya. Sebut bukan tipenya nih, sebut bukan tipenya. Terungkap apa nih? Terungkap alasan Wulan Guritno dulu menikah dengan Adila Dimitri. Gosip. Gitu. Tapi itu adalah berita aktual gitu ya, sifat aktual. Terus tujuan genre sastra adalah menceritakan sesuatu. Kalau misalnya novel itu menceritakan sesuatu, cerita pendek menceritakan sesuatu yang imajinatif, bohong-bohongan gitu ya. Kemudian puisi mengekspresikan perasaan atau kesan terhadap sesuatu. Jadi mengungkapkan perasaan dia sedih, bahagia, penuh dengan cinta, gitu. Itu puisi. Merangkai kata-kata indah, gitu. Yang diterjemahkan yang hanya tahu penulisnya sendiri. Kalau dramatik, kalau misalnya naratif itu lebih pada dia melaporkan atau apa ya, lebih banyak bercerita gitu. Yang banyak cerita itu adalah penulisnya. Tapi kalau dramatik enggak, lebih banyak dialog, pengalaman antara pemain, namanya juga drama ya, melalui aksi panggung gitu. Genre faktual adalah menghadirkan informasi atau gagasan. Itu tadi ya saya ceritakan. Faktual, tujuan faktual dia menggambarkan, menceritakan, atau meyakinkan pembaca. Tadi itu yang apa namanya? Myanmar ini, Dubes RI minta warga negara RI segera pulang dari Myanmar loh. Ini benar-benar disuruh pulang karena kondisinya fotonya aja dah. Oh, fotonya aja nih seperti begini nih ya, chaos gitu. Nih seperti begini nih.
Jadi meyakinkan, jadi saya meyakinkan orang harus mempengaruhi orang harus yakin gitu dengan berita itu, otentik gitu ya. Terus bentuk teks itu ada teks eksplanasi, eksposisi, prosedur, deskripsi, diskusi, laporan hasil observasi. Adapun pada jenjang SD ada 28 yang diperkenalkan, yaitu teks deskriptif, penggambaran, kemudian teks petunjuk arah, teks terima kasih, ucapan terima kasih, teks cerita diri, biografi, teks diagram atau tabel, teks alopra sederhana, narasi sederhana, buku harian, kemudian menulis puisi, teks permintaan maaf, laporan hasil observasi, teks surat tanggapan pribadi, teks dongeng, teks penerimaan daerah, teks laporan hasil pengamatan, teks instruksi, teks wawancara, teks cerita petualangan, teks ulasan buku, teks laporan buku, teks penjelasan proses, teks paparan iklan, teks pantun dan syair, teks narasi sejarah, teks laporan investigasi, teks eksplanasi ilmiah, teks pidato persuasif, teks cerita fiksi sejarah. Jadi itu ya isinya. Jadi itulah bentuk-bentuk teks itu ya. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan ke Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ketidakmengertian, Anda bisa tanya lebih lanjut melalui grup chat perkuliahan ini, dan Anda bisa tanyakan minggu depan di perkuliahan yang akan datang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.